Sejarah kerap kali terlupakan oleh peradaban, tetapi peradaban tidak pernah ada tanpa sejarah. Banyak sekali yang beranggapan bahwa huruf di depan dari angka kendaraan bermotor itu menunjukkan identitas suatu daerah. Misalkan KT untuk daerah Kalimantan Timur, KH untuk Kalimantan Tengah. Lantas, kenapa Kalimantan Selatan dengan huruf DA? Banyak yang berasumsi bahwa DA itu adalah Dayak asli. DA juga bisa berarti dengan daerah air. Bagaimana kebenarannya? Kita akan telusuri hari ini. Tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB sebenarnya biasa saja. Tetapi menjadi tidak biasa karena nomor yang disematkan di wilayah Kalimantan Selatan begitu berbeda dibanding 4 wilayah Kalimantan lainnya. Jika di Banua kita sangat akrab dengan plat nomor berabjad DA, maka untuk wilayah lain justru menjadi simbol kependekan nama daerahnya. Seperti Kalimantan Tengah berabjad KH, Kalimantan Timur huruf kapital KT, dan Kalimantan Barat berabjad KB. Pemberlakuan nomor kendaraan ini terjadi sekitar tahun 1890 hingga 1910 di masa transisi transportasi dari kendaraan berkuda berpindah ke motor bermesin di masa kolonial Belanda. Kala itu mobil dan motor mulai masuk ke Banua dan dimiliki oleh orang-orang Belanda dan sebagian kaum ningrat dari Pulau Jawa. Nomor kendaraan dengan huruf kapital ini bertujuan untuk memudahkan pelacakan asal kendaraan bermotor. Selain huruf kapital, juga dilengkapi simbol angka-angka penanda bulan atau tahun produksi atau masa edar. Dari beberapa dokumen negara Belanda, diprediksikan penggunaan nomor kode DA mulai ada di Banjarmasin sejak tahun 1920, seiring mulai dimasukkannya kendaraan bermotor ke wilayah-wilayah Nusantara oleh Hindia Belanda mengandalkan jasa pabrikan Ford Motor Company. Kali ini saya tidak sendiri, saya juga akan ditemani bersama dengan sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu Bapak Mansur. Halo Bapak Mansur, bertemu lagi pastinya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Selalu sehat ya Pak ya? Dan hari ini kita juga akan menjawab rasa penasaran semua orang yaitu tentang TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Ini menarik sekali karena banyak yang berasumsi DA itu adalah Dayak asli, DA itu adalah daerah air. Mungkin kita sambil membahasnya, akan sambil duduk kali ya Pak Mansur. Siap, terima kasih. Baik Bapak Mansur, ini sangat menarik sekali karena banyak sekali orang-orang yang berasumsi bahwa DA itu Dayak asli, DA itu adalah daerah air. Nah sebenarnya apa sebenarnya makna dari DA itu sendiri? Oke, jadi untuk melihat lebih jauh ya, bagaimana sudut pandang historis dari munculnya tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB ya, yang mana Kalsel itu sendiri itu identik dengan plat DA. Jadi itu memiliki latar historis yang panjang, tidak serta-merta bahwa Kalsel menjadi provinsi itu kita sudah memiliki nomor plat sendiri. Oke, awalnya tanda nomor kendaraan bermotor itu sudah ada pada masa Belanda, di mana di tahun 1898 itu sampai ke tahun 1900 itu sudah muncul kendaraan bermotor di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia saat ini. Tanda nomor kendaraan bermotor itu kalau dalam bahasa Belanda itu namanya kentekens yang dibuat untuk menandai asal dari satu kendaraan bermotor. Nah, awalnya kendaraan bermotor atau mobil ya, pada saat itu identik dengan mobil, itu baru ada di Jawa, terutama dimiliki oleh petinggi-petinggi Belanda dan maupun kaum ningrat atau raja ya, terutama bangsawan. Itu di awal tahun 1900. Cuma memang di awal itu tanda nomor kendaraan bermotor itu diatur secara mengikuti pola-pola militer. Jadi pola militer itu adalah tanda plat kendaraan bermotor dengan latar platnya itu warna biru. Jadi belum berwarna hitam seperti sekarang. Warna biru, kemudian tanda letter, kemudian tanda angkanya itu sudah berwarna putih memang, tapi dasarnya masih biru.
Nah kemudian di Borneo sendiri, di Kalimantan sendiri itu baru ada itu setelah tahun 1920, di mana tanda penomoran awalnya sebelum tahun 1920 itu menuruti penomoran kategori internasional, atau kalau dalam bahasa Belanda itu namanya Inland Nederlandes, artinya bahwa tanda penomoran sistem internasional. Nah tanda penomoran sistem internasional itu polanya internasional. Tetapi setelah makin banyaknya kendaraan bermotor di wilayah Hindia Belanda, terutama juga ke Borneo, saat itu kan sudah banyak mobil nih di tahun 1920-an, maka dibuatlah tanda penomoran baru. Di Jawa berlaku tahun 1917, di Borneo baru tahun 1920. Itu dimulai dengan tanda penomoran yang sekarang identik dengan nomor plat DA. Nah pada era itu tanda nomor kendaraan bermotor sudah berubah dari yang dasarnya biru ya, jadi yang plat biru itu ke plat warna hitam. Plat hitam dengan tanda dan huruf letter itu, angka dan hurufnya itu warna putih. Jadi seperti itu. Nah kemudian juga tanda nomor kendaraan bermotor itu dipasang memang untuk kalangan sipil, jadi tidak mengikuti pola militer, kemudian juga tidak lagi mengikuti pola-pola internasional, tapi dibuat khusus untuk Hindia Belanda. Nah kemudian tanda nomor kendaraan bermotor atau kentekens ya yang namanya dalam bahasa Belanda itu, kenapa DA? Kan pertanyaannya itu. Ada yang mengidentikan DA distrik Amandit, Dayak Air, Dayak Asli, dan pengidentikan lain yang sebenarnya bagi saya itu tidak ada latar sejarahnya. Bagi saya itu hanya praduga yang tidak ada buktinya. Nah kemudian pada masa Hindia Belanda di tahun 1920 awal, daerah yang identik yang nama platnya itu sesuai dengan awalan kata dari kota itu hanya ada 3, yaitu SOK, jadi tanda SOK itu untuk Sumatera Timur ya, kemudian ada CH untuk Cirebon, kemudian juga ada B untuk Batavia, jadi hanya 3. Yang lainnya itu mengikuti pola dari urutan letter, mulai dari A sampai ke A, B, C, D, dan seterusnya. Nah kemudian dari situlah awalnya kenapa Borneo mendapatkan DA. Nah dari awal memang sudah diurut dari Sumatera, dari Jawa sampai ke Kalimantan dan Sulawesi. Nah kebetulan untuk wilayah Kalimantan pada saat itu hanya ada 2 penomoran. Yang pertama adalah DA untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Timur, karena itu satu provinsi dulu. Kemudian untuk Kalimantan Barat BR. Setelahnya nanti DA ini tetap dipakai, BR Kalimantan Barat itu berubah menjadi KB. Lantas dalam perkembangannya banyak yang berubah, ada KT untuk Kalimantan Timur, KB untuk Kalimantan Barat, KH untuk Kalimantan Tengah. Kenapa Kalimantan Selatan tetap menggunakan istilah DA? Oke, jadi kembali lagi tadi penjelasan kembali lagi ke awal bahwa sebenarnya ada yang berpendapat bahwa DA Kalsel itu identik atau kebalikan dengan plat nomor Surakarta. Surakarta AD. Kemudian Kalimantan Selatan DA. Pendapat itu juga berlandaskan pendapat bahwa pernah pemimpin Surakarta, residen Surakarta, kemudian ditugaskan ke Banjarmasin, namanya Nieuwenhuizen. Itu bertugas di Banjarmasin dan dari situlah dia menyeragamkan nomor plat di daerah yang diperintahnya. Kalau dia waktu di Surakarta itu dia memakai nomor plat AD, kemudian setelah pindah ke Kalimantan bagian selatan dan timur dia membuat plat ataupun membuat kebijakan dengan menerapkan plat DA. Cuma memang pendapat itu masih perlu penelusuran lebih lanjut. Apakah memang ada identik, ada penyeragaman antara nomor plat Surakarta dengan nomor plat Kalimantan Selatan, AD dengan DA. Kemudian yang lain, kenapa DA itu tidak berubah? Jadi DA itu menuruti pola di Sulawesi Selatan misalnya DD, kemudian ada beberapa lagi, semuanya di Sulawesi itu berawalan D. Kenapa itu tidak berubah? Saya melihat di sini karena memang di Kalimantan Selatan itu dugaan saya di awal bahwa Kalimantan Selatan kan berubah menjadi provinsi setelah kemerdekaan itu tahun 50. Dari awalnya plat DA tetap menjadi DA. Itu karena memang pada waktu itu pemerintah daerah, saya membuat praduga bahwa untuk memelihara
keberadaan Banjarmasin sebagai suatu karesidenan, daerah karesidenan sebagai suatu daerah yang meliputi daerah bagian selatan dan daerah bagian Borneo bagian timur, sehingga ada kemungkinan pada saat itu pemerintah berpikir tidak usahlah diganti, DA ini tetap nama DA. Berbeda dengan provinsi lain, misalnya Kalimantan Timur, Kalteng atau Kalbar, itu baru menjadi provinsi setelah setelah Kalsel ada 7 tahun setelahnya, tahun 1957. Itu baru ada awalan K. Dan Kalsel pada saat itu tidak berubah. Karena itu mungkin memang karena kebijakan dari pemerintah setempat pada saat itu. Karena memang undang-undang yang diberlakukan di Borneo pada saat itu adalah undang-undang lalu lintas, yang waktu itu undang-undang lalu lintas tahun 1951 itu masih memakai undang-undang Belanda. Jadi ada karena tetap memakai undang-undang itu, sehingga ada pemikiran bahwa itu tidak usah diganti. Berbeda dengan provinsi lain yang baru ada di tahun 1957, itu sudah memakai peraturan lalu lintas yang baru, seperti itu. Nah kemudian juga kenapa nantinya, bagaimana dinamika dari nomor plat ini, yang saya lihat juga bahwa nomor plat DA Kalsel ini saya menganggap itu sebagai suatu kombinasi yang keramat D dengan A ya. D dengan A diikuti dengan nomor atau angka. Nah pada masa lalu itu hanya menggunakan tiga rangkaian angka ditambah dengan letter. Tapi kalau sekarang sudah menjadi 4 karena makin banyaknya kendaraan bermotor. Nah di Banjar yang pertama kali memakai nomor plat, kendaraan memakai nomor plat adalah milik para keturunan bangsawan. Karena berdasarkan yang saya lihat dan saya catat bahwa ada bangsawan pemilik karet, ya itu ada seorang raja dari pesisir Borneo itu memiliki mobil yang kadang-kadang dipakainya naik mobil itu sampai ke Masjid Sultan Suryansa, dan itu masih ada peninggalan fotonya. Dan banyak lagi setelahnya itu akan muncul sepeda motor dan sebagainya. Nah angka plat DA itu selanjutnya dipakai pada masa kemerdekaan dan bahkan lestari sampai sekarang. Jadi saya menganggap bahwa plat DA itu adalah peninggalan sejarah, tidak identik dengan kepanjangan. Singkatan ini tidak identik dengan kepanjangan tertentu, tidak juga identik dengan nama wilayah. Berbeda misalnya dengan KT atau KH. Dan memang latar belakangnya berbeda antara penomoran yang ada di wilayah Kalimantan bagian lain dengan yang ada di Kalimantan bagian selatan, seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti apa nih Bapak Mansur? Kenapa Kalsel tetap menerapkan sampai dengan saat ini DA ya? Oke, jadi kesimpulan saya ada 2. Yang pertama bahwa DA itu tidak identik dengan bukan singkatan dari kepanjangan Dayak Air, Distrik Kamandis dan sebagainya. DA itu ada sejak masa Hindia Belanda dan hanya suatu kode letter. Kemudian yang kedua bahwa DA itu monumental ya bagi saya. DA itu merupakan suatu tinggalan sejarah yang paling tidak sebagai generasi muda kita perlu tahu itu, karena banyak sekali berseliweran pendapat yang tidak ada dasar atau buktinya. Mungkin itu saja. Itulah tadi penelusuran jejak sejarah tentang kode penomoran untuk TNKB di wilayah Kalimantan Selatan dengan DA. Tonton terus Banjar Historisme, semoga dapat menambah pengetahuan Anda tentang sejarah di Banua. Sampai jumpa.